Baik Bapak Ibu, kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan aplikasi kertas kerja dan juga database SHS. Kertas kerja ini adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk OPD dalam merancang atau membuat kegiatan kerja yang sifatnya pra-RKA. Nah, nanti di dalam aplikasi ini sudah terhubungkan dengan database SHS yang terbaru dan juga database dari ASB. Yang harus dipersiapkan tentu saja adalah browser, kemudian Bapak Ibu akses alamatnya yang dulu ada di kertaskerja.tegalkap.go.id. Itu nanti sedang saya update. Oke, langsung saja untuk halaman depannya akan tampil seperti yang di layar Bapak Ibu muncul. Ada dua link yang dapat diakses, yaitu kertas kerja OPD dan pencarian SHS. Kita coba yang pencarian SHS ya. Jadi ini adalah menu yang digunakan untuk kalau Bapak Ibu pengen melihat item SHS, kita cukup bisa cek dari sini ya. Akan tampil seperti ini. Kemudian Bapak Ibu bisa tinggal pilih kelompok standar harganya, mungkin honorarium ya. Kemudian akan tampil data lengkapnya dalam bentuk tabel. Nah, Bapak Ibu tinggal klik di search kalau pengen lebih spesifik, artinya misalkan kita pakai keyword 500. Nah, nanti kita bisa lihat di sini pengguna anggaran dengan KPA 500 juta sampai dengan 1 miliar ke atas. Nah, ini sudah ada nilainya. Kalau pengen melihat data yang lain, kita tinggal ganti keywordnya saja ya, misalkan bos. Nah, ada bos. Nah, cukup seperti itu. Jadi hanya menampilkan nilai item dari SHS-nya. Ini untuk mempermudah Bapak Ibu dalam mengakses data daripada kita harus membaca buku setebal sekitar 600 sampai 700 halaman. Itu memakan waktu, cukup dengan aplikasi ini. Begitu. Oke, untuk menu yang kedua ini yang jadi fokus kita, yaitu kertas kerja OPD. Kita tinggal klik di sini ya. Kemudian akan muncul login. Nah, Bapak Ibu tentu saja selama 2 atau 3 tahun ini sudah punya login ya. Loginnya. Nanti kalau ada masalah bisa hubungi kami lewat nomor WhatsApp. Misalkan kita buat Ket Slawi. Nah, ini Ket Slawi. Kita login dulu. Oke. Setelah login, Bapak Ibu yang harus lakukan yang pertama adalah klik menu kertas kerja, kemudian kegiatan SKPD. Oke, sudah. Untuk contoh ya, misalkan kita pengen membuat satu kegiatan, misalkan apa? Sosialisasi peraturan kepegawaian 2022 misalkan. Kita tentukan nama dulu dari kegiatan. Jadi sebuah kegiatan itu nanti di dalamnya bisa macam-macam aktivitas. Nah, misalkan untuk sosialisasi ya, kita simpan. Oke, data akan muncul di bawah. Ini sudah tersimpan. Langkah selanjutnya adalah klik rincian. Nah, jadi dalam kegiatan itu nanti kita isikan rincian belanjanya. Oke, untuk melakukan rincian belanja itu dibagi ada 2 bagian, yaitu belanja yang sifatnya sudah ada ASB-nya ya, dan belanja yang non ASB. Jadi nanti kalau ASB itu adalah kegiatan aktivitas kegiatan yang sifatnya sudah ditentukan, misalkan sosialisasi atau rapat dan sebagainya. Nah, kalau non ASB itu yang sifatnya dia lebih ke arah non aktivitas ya, misalkan dia honorarium perjalanan dinas, honorarium atau panitia, honorarium kegiatan, panitia kegiatan ya kan. Ada juga mungkin butuh perjalanan dinas, nah itu bisa dimasukkan di sini. Atau
belanja yang memang tidak termasuk dalam komponen ASB-nya, penyusun ASB-nya. Seperti itu. Kita bisa masukkan lewat belanja non ASB. Bedanya apa? Kalau ASB kita hanya tinggal memilih saja. Misalkan ya, di dalam sebuah kegiatan sosialisasi, aktivitas yang dilakukan apa? Yang pertama adalah tentu saja adalah rapat rapat panitia. Oke, nama aktivitasnya adalah rapat panitia. Langkah kedua, kita cari dulu ASB yang berkaitan dengan rapat. Kata kuncinya adalah rapat. Klik aja kata kunci rapat, kemudian cari ASB-nya, ya. Oke, kita lihat spesifikasi dan aktivitasnya. Oke, kita memang butuh bentuk yang kedua, kita simpan. Pengalinya orang hari, kita save ya. Ya. Setelah itu isikan variabel pengalinya. Jadi dalam ASB rapat itu pengalinya ada orang dan hari, dengan dibatasi oleh tanda koma. Katakanlah rapat panitia bisa dilakukan selama 2 hari di awal, 2 hari di akhir, ya. Berarti 4 hari. Rapat awal sama rapat akhir misalkan ya. Berarti ada 4 hari. Panitianya ada 5 orang, berarti 5 orang, 4 hari. Oke, langsung kita simpan. Udah keluar. Oke. Lalu aktivitas dari selain rapat apa? Aktivitasnya adalah pelaksanaan sosialisasi. Oke, kata kuncinya adalah sosialisasi. Kita ketik kata kunci ASB, kita cari. Oke, kita pingin sosialisasi tingkat kecamatan standar, ya. Kita save. Kemudian di dalam pelaksanaan sosialisasi, pengalinya adalah orang dan hari. Jadi misalkan rencananya kita bikin untuk 50 orang selama 2 hari. Oke. Dipisahkan tanda koma. Jangan lupa tidak boleh ada titik. Misalkan 2,5 hari nggak boleh, harus angka yang bulat 2, tidak ada angka titik atau pemisah ribuan, nggak bisa. 50,2 kita simpan ya. Jadi pelaksanaannya itu 50 orang 2 hari, kita simpan. Selesai. Kita dapatkan bahwa perhitungan analisis belanja untuk sosialisasi 50 orang selama 2 hari dengan pelaksanaan rapat panitia 4 hari, itu alokasi dananya itu yang optimal adalah 13.145.350 rupiah. Ini adalah pelaksanaan inti. Nah, selain itu apa? Misalkan kita masih butuh yang non ASB. Apa misalkan? Misalkan perjalanan dinas, ya. Ternyata dibutuhkan perjalanan dinas, kita masukkan. Nanti caranya adalah dengan mengetik dulu kata kuncinya perjalanan atau perjadin atau apa perjalanan gitu ya. Kita lihat. Nah, sudah muncul ada perjalanan dinas yang dibutuhkan apa? Nah, nanti kita tinggal masukkan gitu ya. Atau kita pengen ada narasumber ya, honorarium narasumber, kata kuncinya narasumber. Nah, katakanlah kita mengundang narasumber dari ini, honorarium narasumber moderator dan pembicara profesional, itu sekian gitu ya, katakanlah. Oke. Misalkan narasumbernya adalah eselon 3, kita pilih aja misalkan ini ya, kita pilih. Kemudian masuk, setelah memilih SSH kita pilih di sini ada satuan orang jam, berarti orang kali jam. Misalkan bicaranya adalah untuk yang eselon 3 itu satu orang untuk 3 jam katakanlah ya. 3 jam berarti 3, 1 kali 3, 3. Kita simpan. Nah, nanti kita masukkan lagi. Misalkan sosialisasi itu membutuhkan alat bantu yang memang harus diadakan. Nah, itu mungkin masih bisa dimasukkan untuk
SSH yang non ASB. Jadi non ASB ini sifatnya satuan belanja yang memang dia tidak termasuk dalam perhitungan ASB. Seperti itu ya. Lah kalau misalkan ini Pak, misalnya ada pertanyaan, Pak misalkan ada sosialisasi 2 kali, boleh kita isikan lagi, misalkan sosialisasi yang kedua, atau katakanlah sosialisasi itu ada di kecamatan A, sosialisasi kecamatan B, itu bisa dijadikan dalam satu kertas kerja atau bisa dipisah. Kalau dijadikan satu kertas kerja ya nanti kita bikin lagi sosialisasi 2 misalkan, atau kecamatan A, kecamatan B, ya ini kita entry di nama aktivitasnya. Oke, nama aktivitas, lalu kita cari sosialisasi yang sama, ya kita cari ASB-nya, kita simpan. Nah, kita muncul sosialisasi kedua. Nah, nanti kalau ada kegiatan yang di situ banyak aktivitas bisa masuk ke sini. Gitu. Nah, setelah selesai baru kita cetak. Kalau pengen dicetak ya, klik di bagian menu atas pojok kanan atas, kita cetak di sini. Ya, kita bisa cetak untuk disampaikan kepada tim anggaran atau untuk evaluasi lah, seperti itu. Jadi sebetulnya ASB itu bukan membatasi, dia sifatnya hanya menyeimbangkan, begitu ya, menormalisasi jumlah anggaran dengan output kegiatan. Katakanlah Bapak Ibu membuat sebuah sosialisasi tingkat kecamatan untuk 50 orang 2 hari, itu idealnya sekitar 14 juta itu. Jadi tidak bisa Bapak Ibu misalkan pengen membuat sosialisasi yang kegiatan intinya 50 orang 2 hari, tipenya sama, kebutuhannya sama, menganggarkan misalkan 200 juta. Nah, itu kan nggak masuk di akal. Jadi fungsi ASB ini hanya sebatas menyeimbangkan atau menormalisasi jumlah output kegiatan, yaitu bisa jadi orang hari atau jumlah laporan dengan anggaran yang akan disiapkan. Ini untuk efisiensi anggaran, untuk biar anggaran itu lebih efisien. Oke, ini tinggal print ya. Nah, kita bisa lihat di kegiatan. Saya kira cukup itu dulu untuk yang pembuatan kertas kerja. Nah, ini sudah kelihatan. Baik, nanti untuk login yang bermasalah nanti bisa kontak ke bagian keuangan, sekretariat daerah, nanti bisa diteruskan ke saya. Terima kasih.